Selamat malam kepada pecinta otomotif dan auto detailing Indonesia. Kembali Aronda Detail di dalam media informasi dan edukasi auto detailing global. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ilham Banjar, Bapak Suhe dari Garut, Bapak Ghazali Melko, Bapak Alexis Tandio, Simon O dari Malaysia. Selamat malam kepada yang sudah bergabung. Kita akan melanjutkan materi kita pada malam hari ini mengenai coating maintenance. Selamat bergabung kepada Detailing Garage. Topik kita malam ini adalah melanjutkan dari topik kemarin yang sudah kita bahas seputar coating. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai coating maintenance. Selamat malam kepada Bapak Jackson dari Pekanbaru, selamat bergabung. Selamat malam kepada Bapak Budi, selamat bergabung. Selamat malam kepada Bapak Michael Brown. Michael Brown, selamat bergabung juga. Kembali saya sampaikan bahwa pada malam hari ini kita membahas mengenai coating maintenance, lanjutan dari pembicaraan kemarin mengenai coating. Dan kemarin saya sudah sampaikan bahwa apapun yang saya sampaikan jangan menjadi bahan perdebatan. Mari kita share di tempat ini. Selamat malam kepada Bapak Kevin Susanto, selamat bergabung. Jadi materi kita malam ini adalah seputar coating maintenance. Kita asumsikan kendaraan setelah di-coating, kemudian biasanya kita akan menetapkan jadwal-jadwal daripada kapan konsumen harus kembali merawat kendaraan pasca coating. Ada yang menentukan 1 tahun 2 kali, ada yang menentukan 1 tahun 3 kali. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang Anda lakukan pada saat kendaraan kembali ke tempat Anda untuk melakukan maintenance? Selamat malam Bapak Kwang, selamat malam Bapak Kuntet, selamat malam iShield, selamat malam Gunawan Yulianto, selamat malam kepada Bapak Abbas Ilyas. Setelah 4 bulan atau 6 bulan pasca coating, biasanya kita menyarankan konsumen untuk kembali lagi ke tempat kita untuk melakukan perawatan. Yang menjadi masalah sekarang adalah apa yang harus kita lakukan terhadap kendaraan yang datang untuk maintenance. Saya akan memberikan sedikit poin-poin karena saya tidak bisa mendikte bagaimana Anda melakukan maintenance. Yang pasti, jika kendaraan saat kembali ke workshop Anda, di sana sudah terlihat yang paling umum adalah water spot, ya, terutama di kap mesin.
coating yang Anda aplikasikan adalah benar mampu menahan acid, ya, mampu menahan panas. Tetapi di dalam maintenance kendaraan pasca coating, Anda tidak dibenarkan menghilangkan water spot, baik itu di bodi maupun itu di kaca menggunakan acid. Bagaimanapun, acid yang Anda gunakan untuk membersihkan water spot atau watermark di bodi atau di kaca itu akan membuka pori-pori dari coating, ya, sehingga selanjutnya kendaraan itu akan menjadi lebih cepat kotor. Kotor di sini yang dimaksud adalah bukan yang tersurat, ya, tetapi kotor itu secara oksidasi. Jadi saya ulangi, jika Anda melakukan perawatan kendaraan pasca coating, apabila Anda melihat kendaraan yang Anda coating itu, baik setelah 4 atau 6 bulan, timbul water spot terutama di kap mesin, jangan gunakan acid untuk menghilangkan water spot tersebut. Ya, dikarenakan coating itu memang mampu menahan acid, ya, apakah itu dari kotoran burung, apakah itu dari getah. Tetapi bukan berarti coating itu anti-acid. Acid akan merusak coating. Ya. Acid tidak akan menghilangkan coating, tapi acid akan merusak coating. Lakukanlah tahapan lain untuk menghilangkan water spot di bodi maupun di kaca tanpa menggunakan chemical berbahan acid. Anda bisa saja melakukan pemolesan, ya, namun saran saya Anda tidak melakukan pemolesan dengan chemical yang abrasif. Kenapa saran saya Anda tidak melakukan pemolesan dengan chemical yang abrasif seperti compound? Ya, bagaimanapun obat-obatan yang abrasif tersebut akan mengurangi kualitas daripada coating itu tersebut. Ya. Ada baik Anda menggunakan semacam seperti paint cleaner, ya, untuk menghilangkan oksidasi, untuk menghilangkan water spot yang memang menempel di atas permukaan coating. Jika Anda sudah bisa menghilangkan water spot dari bodi tersebut, ya, selanjutnya Anda bisa melakukan tahapan yang biasa Anda lakukan saat pemolesan. Misalkan step-step awal Anda melakukannya misalkan dengan paint cleaner, ya, untuk menghilangkan water spot. Step 2-nya silahkan Anda bisa menggunakan tahapan pemolesan biasa, misalkan step 2, step 3, ya, ataupun Anda mau memberikan gloss enhancer atau Anda mau memberikan color booster, itu silahkan, ya, karena coating sudah bonding di bawah. Ya, kalau kemarin saya bilang pada saat Anda mau mengaplikasikan coating, saya menyarankan untuk tidak menaikkan obat step 2, step 3, step 4. Ya, Anda cukup kumpon. Tetapi pada saat Anda sudah masuk ke maintenance, ya, hilangkan water spot, kemudian Anda bisa melakukan pemolesan dengan menggunakan paint cleaner, ya, kemudian Anda bisa naikkan step 2, step 3, ya, paling tidak untuk mengurangi defect, ya, mengurangi defect. Kalau misalkan memang
kendaraan yang kembali kepada Anda itu sangat parah, ya, sampai scratch-nya begitu banyak, ya, dikarenakan pemilik kendaraan pun tidak merawat kendaraannya setelah 4 atau 6 bulan keluar coating, ya, konsultasikan dulu kepada pemilik kendaraan apakah kendaraan ini akan dipoles ulang. Jadi sebenarnya konsep maintenance itu hanyalah cleaning, ya, hanyalah cleaning. Membersihkan semuanya, terutama kap mesin, terutama roof, dan terutama bagasi. Jadi, Anda harus memfokuskan pertama kali itu kepada jalur angin. Ya, dari depan, dari bumper, naik ke kap mesin, kaca depan, roof, sampai bagasi. Ya, itulah biasanya tingkat oksidasi yang terparah dari kendaraan yang di-coating. Sebelum saya lanjutkan, saya mau menyapa Bapak Pancang, Bapak Ruli, Bapak Nanang Car Detailing, Bapak Sugih Arianto, Bapak Nanang Car Detailing, Bapak Ketut Edi Puter dari Bali, Jatis Garat, Friends Fu, Mr. Philips Tan dari Malaysia, Bapak Friends Fu dari Brunei, Bapak Jimmy Ahtan, Bapak Tunggul, selamat malam dari Bandung, Bapak Jimmy, selamat malam, Bapak Maruba Sitanggang, selamat malam Pak, selamat bergabung, Bapak Dion Mardianto, Bapak Niko Susanto, dan Mr. Yeo Ken Lau dari Malaysia. Selamat bergabung Bapak Exomobil Auto Detailing dari Pati. Selamat malam Bapak Gayo Setiadi, selamat bergabung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Terima kasih. Ya, dari yang saya jelaskan barusan, dari sekilas proses perawatan coating, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena sepertinya materi perawatan coating ini tidak sepanjang yang kemarin. Ya, kalau coating memang agak sedikit rumit, tapi untuk perawatan saya rasa tidak ada masalah. Karena yang namanya perawatan itu kembali ke masalah kebijakan workshop, ya. Bahkan ada yang memberikan gratis, ya, 1 kali masuk gratis 2 kali perawatan. Itu pun pernah saya dengar. Ya, yang pasti untuk yang memberikan perawatan gratis, Anda mesti ingat bahwa 2 biaya yang tidak mungkin itu hilang adalah biaya produksi serta biaya operasional. Oke, silakan. Jika ada yang mau men-sharing atau ada yang sudah mencoba teknik coating kemarin, bisa sharing di kolom komentar. Mungkin Pak Tunggul dari Bandung ada mau memberikan masukan, Pak? Silakan. Atau mungkin Pak Dion Mardianto, silakan Pak. Jadi sebetulnya di dalam perawatan coating itu tidak ada batasan-batasan seperti saat sebelum coating, ya. Kalau sebelum coating itu memang sepertinya kenapa nggak boleh. Tapi kalau sudah masuk ke pasca perawatan, silakan saja.
Saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Dion Mardianto. Kalau maintenance pakai 2-in-1, polish plus sealant itu ngangkat coating nggak ya? Kalau keseringan, ya. Seperti yang saya bahas kemarin, yang namanya coating dengan partikel nano, dia akan masuk ke partikel mikro, ya. Jadi coating itu akan masuk ke pori-pori. Coating tidak membentuk lapisan, tapi coating akan masuk ke dalam pori-pori. Jadi kalau kalau masa coating itu sudah diaplikasikan 7 sampai 10 hari, itu sebetulnya sudah sangat-sangat sulit untuk dihilangkan, ya. Karena selain partikelnya masuk ke dalam pori-pori, juga sudah sangat keras. Bahkan dengan proses pengamplasan pun saya rasa kalau sudah 7 sampai 10 hari itu sangat riskan untuk dikerjakan. Jadi jawabannya adalah maintenance menggunakan 2-in-1 polish plus sealant itu aman-aman saja Pak Dion, silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak Kevin Susanto. Polishing dengan step 2 atau 3 menggunakan gloss enhancer hanya berfungsi membersihkan oksidasi saja dan menaikkan warna. Tidak membersihkan dari baret-baret. Itu tergantung, Pak. Ya, tergantung. Sebetulnya obat yang halus pada saat Bapak menggunakan pad yang abrasif, maka akan menjadi abrasif. Kalau misalkan obatnya kasar, Bapak gunakan pad yang paling halus, itu pun akan menjadi halus. Ya, jadi konsepnya itu jangan berarti obat step 1 kasar, obat step 2 lebih halus, obat step 3 lebih halus lagi. Itu kalau secara fisik barang betul, Pak. Tapi kalau sudah eh, kalau sudah kita gunakan untuk proses pemolesan, kita bisa mengkombinasi, ya, bisa mengkombinasi. Itu semuanya bergantung dari panel. Makanya saya harus selalu sarankan Bapak melakukan tes panel. Jadi obat-obatan step 2, step 3 yang halus itu pun akan menjadi abrasif dan mampu menghilangkan defek jika Bapak menggunakan pad yang abrasif. Pad abrasif yang mana yang saya maksud, silakan coba sendiri. Ya, silakan coba, ya, dicoba mungkin dari mulai pad berwarna kuning, pad berwarna orange, atau pad berwarna hijau, atau pad berwarna putih. Silakan dicoba aja, itu sudah pasti mampu mengangkat defek. Defek berupa mungkin light scratch, ya, minor scratch itu sudah pasti bisa. Pertanyaan ketiga, saya mau menjawab kembali pertanyaan Bapak Niko Susanto. Untuk membersihkan oksidasi di atas permukaan coating biasanya menggunakan apa, Om? Paint cleaner kah? Atau clay kah? Atau menggunakan HF? Seperti di awal saya sudah katakan, menghilangkan oksidasi di atas permukaan bodi tidak diperkenankan, ya. Saya ulangi, menghilangkan oksidasi di atas permukaan coating tidak diperkenankan menggunakan HF, karena HF akan merusak coating. HF akan merusak coating, tapi HF tidak akan menghilangkan coating. Anda bisa menggunakan paint cleaner, ya. Bisa menggunakan paint cleaner. Bisa juga menggunakan HF setelah Anda bisa menggunakan clay juga setelah menggunakan paint cleaner untuk menghilangkan oksidasi yang tidak terlihat tapi mampu Anda rasakan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau menyapa Bapak Handi Gunawan dari Jakarta, Bapak Dedi Sugiamto dari Bandung, selamat malam. Selamat malam Bapak Hesro Matthew Sembung dari Jakarta, Bapak Ditlet Vinken. Bapak Hendro Heri, selamat bergabung dan selamat malam. Ya, ada pertanyaan lain, silakan. Iya Pak, mungkin saya baru beres makan, jadi suaranya agak terlalu keras ya Pak ya. Saya akan sedikit mundur Pak.
Atau saya cek sebentar, saya akan cek sebentar. Silakan Bapak, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan itu di kolom komentar, Pak. Oke, saya rasa sekarang sudah lebih baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dion Mardianto, kalau coating sudah 2 tahunan, kira-kira dibongkar atau di maintenance saja, Om? Coating itu pada prinsipnya permanen, Pak. Ya, yang saya maksud permanen itu kalau misalkan dari awal memang Bapak lakukan dengan benar. Ya, melakukan proses coating dengan cukup. Ya, dengan cukup. Sebetulnya cukup atau tidak cukup itu ini memerlukan kejujuran dari Bapak sendiri nih. Ya, kendaraannya apa, kemudian berapa banyak coating yang Anda aplikasikan di atas permukaan. Ya, karena ada beberapa workshop saya perhatikan itu coating itu sangat diirit ya, bahkan satu botol 30 mili aja mereka bisa selesaikan 5 mobil, itu sangat luar biasa gitu loh. Ya. Sekarang coating 2 tahun aja saya tidak yakin kalau misalkan Anda lakukan dengan tidak benar itu masih bertahan, Pak. Ya. Memang ciri-ciri coating masih ada atau tidak ada itu hanya mampu dilihat, Pak. Ya, dilihatnya bukan daripada efek air ya. Jangan membayangkan itu efek air, tapi sejelek-jeleknya Anda mengaplikasikan coating ya, atau semurah-murahnya coating yang Anda pakai, coating yang sudah masuk ke dalam pori-pori itu sudah tidak mungkin keluar. Ya, tidak mungkin keluar. Kalau misalkan diasumsikan selama 2 tahun itu Anda melakukan perawatan 1 tahun 2 kali, 1 tahun 2 kali, berarti Anda sudah 4 kali melakukan pemolesan. Memang ada baik kalau misalkan dilakukan eh, aplikasi ulang ya. Aplikasi ulang itu sudah lebih baik lah kalau misalkan untuk perhitungan 2 tahun. Saya mau menjawab kembali pertanyaan dari Jatis Garage. Menurut Om Andreas, bagaimana memastikan apakah coating masih ada atau tidak? Ya, itu yang saya bahas tadi. Jika Anda melakukan dengan benar yang saya maksud ini, pada saat sebelum naik coating, Anda melakukan prosesnya dengan benar, ya, tidak membooster, ya, tidak melakukannya dengan obat-obatan yang oil base. 2 tahun itu sudah pasti, Pak. Itu jangankan 2 tahun ya, mungkin sifatnya itu ya betul kalau coating karena dia punya hardness dan dia nyumput di dalam pori-pori itu sudah tidak mungkin terangkat. Ya sekarang saya tidak berani menjawab ya, tidak berani menjawab sebetulnya apakah coating itu masih ada atau tidak. Itu semua bergantung dari proses awal yang Bapak lakukan. Yang pasti kalau misalkan Bapak itu lakukan dengan benar, dari warna pun juga Bapak sudah bisa lihat ini warna coating atau bukan, itu sudah pasti bisa lihat. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Freddy, efek coating rusak kena HF itu seperti apa? Ya. Yang pasti coating rusak terkena HF itu eh, kalau Anda mempunyai alatnya ya. Alatnya itu seperti kaca pembesar lah mungkin ya, seperti kaca pembesar. Kalau secara fisik mungkin Anda bisa menggoogle itu kacamata untuk melihat perangko ya, kacamata untuk melihat perangko ya. Modelnya seperti itu tapi
cari yang untuk yang untuk kendaraan. Jadi ada dua kaca pembesar, yang satu kacanya kecil, yang bawah kacanya besar, ya. Jadi seperti mikroskop, cuman ukuran kecil, ya. Itu mampu melihat pori-pori atau mampu melihat struktur furnace, ya. Nah, ini memerlukan latihan, ya, pada saat Anda gunakan sebelum coating, setelah coating, kemudian pada saat maintenance, apakah oksidasinya seperti apa, itu akan sangat terlihat. Ya, karena kalau misalkan hanya tampak dari luar, itu tidak akan kelihatan. Tetapi yang pasti, efek coating rusak yang kena HF di permukaan coating itu sebetulnya tidak beda, ya. Tidak beda seperti kaca yang rusak terkena HF. Dia itu apa ya, semacam semacam orange peel lah, ya. Dia membentuk 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 lembah-lembah yang sangat banyak begitu. Membentuk lembah-lembah yang tadinya permukaan furnace yang sudah di coating itu agak sedikit flat lah, agak sedikit flat. Begitu kena HF dia akan bergelombang. Biasanya kalau misalkan sudah bergelombang itu, efek yang paling gampangnya itu mudah sekali water spot, ya. Karena efek gelombang itu air menempel, menempel, menempel. Begitu kemudian kalau misalkan sampai kering sendiri, dia akan membentuk lapisan oksidasi yang kalau misalkan sudah terjadi water spot itu sangat sulit, ya, sangat sulit hilang karena posisinya adanya di dalam begitu loh. Ya, awal-awal water spot itu masih ada di luar, kita sangat mudah membersihkan dengan HF, tapi selanjutnya pada saat lapisan coating itu sudah mulai membentuk got seperti itu, begitu ada water spot kita hilangkan tuh sepertinya tidak hilang, sepertinya masuk ke dalam gitu loh. Ya kira-kira seperti itu lah. Selamat malam Bapak Chin Hot Ongko dari Medan, selamat bergabung. Selamat bergabung kepada Bapak Firman Anas. Selamat bergabung kepada Bapak Ria Mustika. Jika ada pertanyaan seputar perawatan coating Pak, silakan ditulis saja di kolom komentar, kita sharing sama-sama di sini. Yang paling umum itu pertanyaannya, apakah kita melakukan coating, maintenance coating itu boleh nggak sih pakai wax? Ya, boleh nggak pakai sealant? Ya jawabannya boleh, ya, jawabannya boleh. Cuman yang pasti pada saat Anda melapis kendaraan yang setelah di coating itu menggunakan wax, ya, pada saat perawatan, maka kendaraan itu akan berubah, ya, menjadi warna wax. Ya. Kalau misalkan Anda menggunakan sealant, ya berarti akan berubah menjadi warna sealant. Karakter coatingnya sudah hilang. Ya. Kalau misalkan Anda melakukan perawatan coating dengan coating murah lah begitu, ya, dengan coating murah, tetap tampilannya akan tampilan coating. Saya kembali mau menjawab pertanyaan Bapak Niko Susanto, kalau oksidasinya dibersihkan menggunakan iron remover, apakah efeknya sama seperti HF? Beda, ya, beda. Karena oksidasi yang paling banyak biasanya itu adalah water spot, ya, water spot. Kalau efek iron remover itu sepertinya tidak beda dengan clay, ya. Iron remover itu tidak beda dengan clay. Iron remover itu mampu membersihkan oksidasi yang tidak tampak, ya, tapi kita mampu merasakan begitu, ya. Iron remover ini mampu membersihkan sampai ke celah-celah yang tidak terlihat lah begitu. Yang pasti yang pasti kalau misalkan Anda sudah menghilangkan water spot kemudian Anda menggunakan iron remover, itu kendaraan itu langsung eh, si kilapnya itu balik lagi gitu loh, ya. Mengkilapnya itu langsung gitu loh. Beda dengan kita menggunakan HF, pada saat kita setelah di HF kemudian kita bilas itu malah warnanya drop gitu loh, warnanya turun.
Makanya orang yang suka membersihkan coating, membersihkan water spot di atas coating dengan HF, dia harus memoles ulang ya karena warnanya drop gitu loh. Tapi beda dengan penggunaan iron remover ini. Ya, kalau iron remover ini warnanya justru akan kembali ya, akan kembali tanpa turun warnanya. Selamat bergabung kepada Bapak Muhammad Rizwan Hutapea. Selamat bergabung kepada Bapak Wedi Wijaya. Terima kasih. Selamat bergabung Bapak Christopher Sumiok dan Ferdian Arifin. Saya mau menjawab pertanyaan dari Jatis Garage. Ada yang maintenance dengan finishing proses recoating. Efek atau hasilnya seperti apa? Dengan proses recoating yang pasti mobil akan kembali seperti awal di coating, Pak. Hanya itu aja ya. Ya hasilnya, efeknya sama seperti kendaraan waktu awal di coating. Selamat malam, Iga dari Green Detailing. Ada pertanyaan dari Bapak Jimmy Antan. Untuk menutupi swir halus setelah coating baiknya bagaimana, Om? Ya. Nah, ini ya sebetulnya kalau misalkan kalau bisa ya yang namanya swir itu tidak ditutupi ya karena yang mampu menutupi swir itu hanyalah filler. Sedangkan filler itu sangat tidak tahan terhadap sabun. Jadi pada saat dicuci 1 kali 2 kali itu akan terbongkar lagi semuanya. Jadi yang pasti Anda mesti menetapkan cara dulu. Jadi standar SOP-nya, SOP di workshop Anda pada saat menerima kendaraan yang mau masuk maintenance itu seperti apa, gitu loh. Apakah dipoles lagi seperti awal, gitu? Ada proses compounding, ada proses polishing, ada proses finishing, ya? Ataukah hanya cleaning? Kalau misalkan konsep SOP-nya hanya cleaning, ya berarti wear mark lah, kemudian defect-defect scratch yang kecil itu Anda bisa abaikan. Tetapi kalau misalkan konsumen mau sampai dengan swirnya bersih, kemudian goresan-goresannya bersih, berarti konsumen harus membayar lagi biaya pemolesan biasa. Ya. Kalau buat saya agak aneh, kita sudah kerjakan mobil beliau sampai dengan bagus, kemudian mobil itu kembali 4 atau 6 bulan kemudian, dia yang bikin swir, dia yang bikin baret, kemudian seolah-olah kita mesti mengambil tanggung jawabnya. Ya buat saya itu agak aneh begitu. Ya, jadi makanya kalau saya pribadi yang namanya maintenance coating itu hanyalah cleaning. Ya. Cleaning saya akan membersihkan semua oksidasi, akan membersihkan kaca, mempertahankan warna, ya mempertahankan warna. Kalau misalkan orangnya memang saya pengen balik seperti awal, oke, saya akan kenakan cas 1 kali biaya pemolesan biasa, kemudian terakhir setelah pemolesan saya akan berikan light coat. Ya, saya akan coating lagi cuman dengan menggunakan coating yang light begitu loh. Jadi warnanya tetap kembali seperti coating bagaimanapun walaupun light tapi coating bagaimanapun memiliki hardness. Jadi dia memiliki waktu yang cukup panjang lagi sampai 4 atau 6 bulan ke depan. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak Dedi Suryadi. Selamat malam Pak Dedi. Kalau HF merusak coating terus menghilangkan jamurnya pakai apa Om yang baik? Selama ini saya menghilangkan jamur pakai HF. Bapak bisa gunakan, jadi saya ulangi lagi Pak ya, bahwa sebaiknya Bapak juga tidak menggunakan kumpon Pak, karena kumpon itu terlalu abrasif. Kecuali kalau misalkan Bapak mau tetap menggunakan kumpon, boleh Bapak harus menggunakan pad yang paling halus, supaya kompon yang Bapak gunakan itu menjadi tidak abrasif. Ya, tapi sebaiknya kalau misalkan memang Bapak memiliki semacam paint cleaner, itu lebih bagus lagi.
gitu loh. Jadi Bapak bisa menggunakan obat step 1 atau menggunakan step 2 yang dimainkan tinggal padnya aja Pak, tinggal padnya aja. Jadi kalau misalkan Bapak mau menggunakan kumpon, otomatis Bapak harus menggunakan pad yang paling halus. Kalau misalkan Bapak mau menggunakan obat step 2, berarti Bapak harus menggunakan ya kira-kira padnya yang agak-agak kasar lah, supaya dia mampu menghilangkan swir, mampu menghilangkan defek-defek di atas permukaan body. Saya lanjutkan dengan pertanyaan Bapak Amri. Scratch resistant terbentuk dari nilai hardness atau nilai friction. Scratch resistant terbentuk dari nilai hardness atau friction. Sebentar Pak, saya masih belum paham. Ini kemarin rasanya saya sudah jawab Pak. Ya sudah jawab. Masalahnya nilai hardness atau friction ini Bapak melakukan prosesnya itu sudah benar atau belum ya. Kalau misalkan saya asumsikan Bapak sudah melakukan proses yang memang direkomendasikan ya, sesuai dengan nilai hardness gitu loh. Ya. Maka akan ini nilai hardness dan nilai friction ini sebetulnya saling terkait nih Pak. Ya, nilai hardness dan friction ini saling terkait begitu loh. Jadi yang namanya scratch resistant ini juga sebetulnya dibilang hampir, kalau misalkan di coating itu hampir tidak ada Pak ya. Kalau misalkan Bapak melihat scratch resistant ini hanya sebatas digores-gores menggunakan mungkin korek api dan sebagainya, bukan itu tujuannya memang Pak gitu loh. Cuman yang pasti saya akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan Bapak ini. Scratch resistant terbentuk dari nilai hardness atau nilai friction. Nilai hardness dan nilai friction ini sangat berkaitan. Kaitannya tergantung seberapa banyak coating yang Bapak aplikasi, apakah sudah sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh pabrik. Ya seperti saya bilang, 30 mili untuk small to medium, 50 mili itu untuk medium to large. Ya, jadi begitu kira-kira Bapak Amri. Saya lanjutkan pertanyaan kepada dari Mbak Mona. Malam Om, setelah mobil di coating, apakah ada chemical yang bisa dipakai untuk perawatan pemilik kendaraan di rumah? Ada, ya ada. Ini sangat bagus kalau misalkan memang konsumen itu bisa diajak kerjasama ya, ya minimal dia mau melakukan perawatan sendiri. Yang pasti disarankan untuk rajin melakukan pencucian, ya, diajarkan cara mencucinya seperti apa, kemudian sabun yang digunakan itu seperti apa. Kalau misalkan chemical, saya rasa kalau untuk pemilik kendaraan jangan yang sulit-sulit deh. Misalkan bisa disarankan untuk menggunakan misalkan seperti spray wax gitu ya, atau spray sealant. Itu pun udah cukup membantu. Yang pasti Anda harus menyarankan kepada konsumen jika saat ini adalah musim hujan, Anda harus menyarankan konsumen menggunakan spray wax. Ya, jika musim panas, Anda harus menyarankan kepada konsumen untuk menggunakan sealant. Ya, saya rasa itu jawabannya. Dilanjutkan dengan pertanyaan Bapak Niko Susanto. Jadi tadi seperti yang disampaikan, setelah di HF lalu direpolis, misalkan menggunakan obat one step polish atau pen reconditioner, krim, produk dari Maguire, apakah lapisan coating yang rusak kena HF akan bisa kembali lagi? Tidak bisa Pak, tidak bisa. Coating yang sudah rusak itu tidak akan bisa dikembalikan. Ya, karena coating itu memiliki hardness dan sangat keras, jadi apakah hanya menaikkan warnanya saja? Betul. Ya, betul. Jadi HF yang sudah rusak kena HF itu dipolis apapun dia tidak akan kembali. Selamat malam kepada Bapak Endi Permana, kepada Bapak Hadi Setia, Bapak Hendra dari Palembang, Bapak Rocky Aprianto. Selamat malam kepada Bapak Setiawan dari Bali. Selamat bergabung.
Silakan jika ada pertanyaan, silakan mengisi di kolom komentar. Silakan Pak Setiawan, sepertinya kemarin ada pertanyaan Pak Setiawan yang belum sempat dijawab dikarenakan jaringan sudah putus. Tapi sepertinya hari ini cukup baik. Grafiknya masih seputaran kuning dan hijau. Ya, selamat malam juga Bapak Hendra Lim. Selamat malam. Pertanyaan dari Bapak ExxonMobil Auto Detailing, bagaimana cara maintenance coating menggunakan paint cleaner? Paint cleaner itu kalau secara fisik sama seperti obat polis lain, Pak, ya. Yang membedakan adalah paint cleaner itu less abrasif, Pak. Jadi abrasifnya sangat rendah, jadi sangat aman terhadap coating. Jadi paint cleaner itu mampu menghilangkan oksidasi tanpa merusak coating. Paint cleaner itu mampu membersihkan coating dan mampu membersihkan light wear, Pak, ya, light wear. Nah, paint cleaner ini kalau misalkan mau menghilangkan swear mark, otomatis seperti saya bilang tadi, Bapak ganti padnya menggunakan pad yang lebih abrasif, ya. Jadi biarkan tetap menggunakan paint cleaner, hanya mengganti padnya saja menggunakan pad yang lebih abrasif. Oke, ada pertanyaan lain. Jadi sepertinya topik perawatan coating ini tidak akan sepanjang topik coating kemarin. Karena masing-masing workshop ini memiliki kebijakan sendiri, memiliki SOP sendiri bagaimana menangani kendaraan pasca coating. Kemudian workshop pun pasti memiliki kebijakan berapa lama mobil harus kembali untuk maintenance, ya. Apakah maintenance itu harus bayar, apakah maintenance itu free, itu pun semua kembali ke kebijakan workshop. Tapi dikarenakan mobil yang di maintenance itu juga memerlukan bahan-bahan, ya, tetap dikerjakan oleh SDM kita, tetap kita harus mengeluarkan beban listrik dan sebagainya. Jadi ada sebaiknya setiap kali perawatan itu konsumen dikenakan cas sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selamat malam Bapak Herman Sigar. Terima kasih Bapak Herman Sigar dari Manado. Ya, bagi yang sudah bergabung, poin daripada perawatan maintenance dari perawatan coating ini adalah jangan menggunakan acid dilute berapapun, acid akan merusak coating. Ya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi gunakanlah chemical yang aman untuk coating, ya. Jadi Anda bisa menggunakan obat step 2, ya, untuk menghilangkan water spot, atau Anda menggunakan paint cleaner untuk membersihkan oksidasi, ya, Mungkin kalau paint cleaner dengan obat step 2 itu yang membedakan adalah kalau paint cleaner itu lebih deep cleaning, ya, sifatnya lebih deep cleaning. Kalau misalkan obat step 2 menggunakan pad yang lebih abrasif sedikit, dia akan sangat mampu menghilangkan oksidasi seperti water spot, misalkan light scratch, itu pun bisa. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Mona. Setelah di-coating, jika pemilik kendaraan menggunakan shampoo yang mengandung wax atau kondisioner, apakah harus menggunakan spray wax setelah mandi?
Ya, sebetulnya walaupun kita menggunakan shampoo yang mengandung wax, tapi kan kandungan waxnya itu sangat kecil sekali ya. Biasanya kandungan wax yang ada di dalam shampoo itu hanya menimbulkan efek halus di atas permukaan. Tetapi untuk warna tidak begitu kuat. Jadi memang ada baik setelah menggunakan shampoo yang mengandung wax tadi, boleh menggunakan spray wax lagi. Silakan saja. Om, selain HF, apa saja yang bisa merusak coating? Yang bisa merusak coating itu adalah UV. Ya, jadi kendaraan yang sering dijemur, itu sudah pasti akan merusak coating. Ya, ada statement dari Bapak Wedi Wijaya, katanya di fast glass saja ya. Fast glass itu itu tidak beda dengan spray wax ya. Itu sangat mudah digunakan. Pada intinya Bu, apapun yang digunakan, mau itu spray wax ya, atau misalkan pasta wax, atau misalkan sealant, atau apapun ya, sifatnya itu adalah tujuannya tetap mempertahankan permukaan bodi ini tetap halus dan licin. Nah, ini yang sulit ya, mempertahankan kondisi bodi tetap halus dan licin tanpa oksidasi. Jadi kalau misalkan kita mampu mempertahankan itu, otomatis oksidasi tidak mudah melekat ya. Oksidasi tidak mudah melekat, air pun tidak mudah melekat, ya kotoran-kotoran pun juga tidak mudah melekat. Sepertinya persoalan coating ini tidak begitu sulit dan tidak terlalu banyak juga. Silahkan jika ada yang mau bertanya, pertanyaan lain pun boleh. Barangkali menyangkut pertanyaan kemarin yang belum selesai juga boleh. Niko Susanto bertanya, cleaner wax apakah bisa disamakan dengan paint cleaner? Betul. Ya. Cleaner wax apakah bisa disamakan dengan cleaner? Betul Pak, bisa Pak. Bisa. Ya. Tinggal masalahnya nanti bagaimana Bapak mengaplikasikan saja sih, begitu loh. Kalau misalkan manual jangan deh Pak, kayaknya berat ya, lebih baik Bapak gunakan mesin. Kepada pertanyaan dari Bapak Jimmy Atan, apakah obat step 2 dengan pet polish tujuannya membersihkan swir tidak menggigis coating? Tidak Pak, sama sekali Pak ya. Tidak sama sekali. Saya asumsikan Bapak melakukan proses coating dengan benar ya Pak ya, dengan benar. Jadi segala bentuk pemolesan itu tidak mungkin menghilangkan coating. Dengan catatan Bapak melakukan proses awal coatingnya betul Pak. Jadi kalau misalkan Bapak masih melakukan proses coating itu waktu awalnya step 1, step 2, step 3, step 4 baru naik coating. Nah, itu yang saya bilang yang saya bilang itu adalah langkah yang kurang tepat, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak melakukan proses pemolesan, saya yakin yang dipoles itu sebetulnya sudah bukan coating, Pak. Itu kemungkinan vernis. Ya, jadi saya mau memberikan sedikit saja informasi. setelah apa yang saya katakan kemarin, ya, setelah apa yang kita bahas mengenai coating, ada 4 brand menghubungi saya, ya, ada 4 brand menghubungi saya, dan mereka eh, bisa saya katakan komplain, ya, bisa saya katakan komplain tentang apa yang kita bahas kemarin. Yang menjadi komplain itu adalah kenapa sebelum coating tidak boleh naik step 2, step 3, step 4 begitu. Jadi kan kemarin saya bilang ada baik pada saat Anda mau mengaplikasikan coating, ya,
Jangan menaikkan step 2, step 3, step 4. Lebih baik Anda melakukan multi-step dengan satu kumpon aja, hanya yang dibedakan dengan padnya. Ya, dari pad yang kasar, turun ke yang medium, turun ke yang halus. Ya, itu pun sangat bagus sekali hasilnya. Nah, komplainan ini saya bukan tidak ingin menanggapi, tetapi daripada kemudian berdebat dengan saya, lebih baik saya arahkan kepada technical brand tersebut. Ya, silahkan tanyakan kepada technical brand tersebut. Kalau misalkan technicalnya itu memang ada orang lokal, ya tanyakan ke orang lokal. Kalau misalkan tidak ada, ya langsung tanyakan ke pabriknya. Itu kenapa sebelum coating tidak boleh naik obat step 2, step 3, atau step 4. Oke, kita lanjutkan saja. Oh, kebetulan ada Bapak dari Acatawa Maguire, selamat malam. Ya, saya lihat hari ini sudah mulai mempraktekkan apa yang kita bicarakan kemarin. Moga-moga Bapak Hacatawa boleh memberikan review apakah sudah dikerjakan atau belum, apakah prosesnya menjadi rumit atau tidak. Silakan jika berkenan memberikan komentarnya, Pak. Saya mau menjawab pertanyaan Bapak Christopher Sumiok. Kalau HF tidak bisa buat coating maintenance, gimana cara bersihin kerak emblem dan sela-sela yang baik, Om? Ya, barusan saya membahas ini bagaimana menghilangkan water spot di atas bodi. Otomatis kalau misalkan membersihkan kerak emblem dan sela-sela itu memang masih kalau sudah keras itu memang sangat mudah menggunakan HF. Tapi biasanya kendaraan yang sudah di-coating, apalagi baru 4 atau 6 bulan, itu kerak-keraknya itu belum sampai harus kita menurunkan HF. Menggunakan all-purpose cleaner murni aja itu sudah pasti bisa hilang. Saya lanjutkan dengan pertanyaan Bapak Dedi Suryadi, jadi HF itu haram ya Om untuk maintenance coating? Step yang baik untuk maintenance coating bagaimana Om supaya tidak merusak coating? Ya, otomatis mulai sekarang untuk maintenance jangan menggunakan HF untuk membersihkan permukaan bodi. Ya, gunakanlah obat poles yang sudah ada aja, Pak. Yang sudah ada, Bapak bisa menggunakan obat step 2, ya. Obat step 2, jangan obat step 3, Pak, karena obat step 3 itu terlalu halus. Bapak gunakan saja obat step 2, kemudian dipadukan dengan pad yang Bapak punya. Kalau misalkan dirasa terlalu halus obatnya, ya gunakan pad yang lebih abrasif untuk menghilangkan oksidasi dan menghilangkan suir. Tapi kalau misalkan Bapak bisa memiliki paint cleaner itu lebih bagus lagi, karena paint cleaner adalah chemical yang sifatnya itu deep cleaning. Ya, selamat malam Bapak Titik dari Red Coat. Selamat malam Bapak Wira Hangjana. Selamat malam Bapak Bowo. Selamat malam Bapak Erik, selamat bergabung. Melanjutkan pertanyaan dari Ibu Mona. Saya pernah membaca bahwa coating anti UV. Apakah benar ada coating yang anti UV? Mbak Mona, sebetulnya saya tidak mendalami coating itu sampai sana. Tetapi kalau misalkan saya boleh jawab, saya asumsikan mungkin ada komponen di dalam coating tersebut yang memang anti UV, Bu. Tapi anti UV-nya di sini tidak seperti anti UV yang di kaca film yang sudah tertera di apa ya, kalau misalkan kita baca itu mungkin di manual booknya lah begitu ya. Itu tidak pernah tertulis seberapa mampu coating itu menahan UV, berapa persenkah mampu menahan UV, itu tidak pernah ada. Ya. Tapi apakah istilah anti UV ini
kita berubah hanya kata-kata marketing saja, yaitu mungkin gitu loh. Ya, tapi selama ini saya belum pernah mendapatkan literatur coating yang menjelaskan bahwa coating itu anti UV-nya berapa persen, itu tidak pernah ada. Lanjutkan dengan pertanyaan Bapak Jimmy, setelah maintenance dengan obat step 2, apakah recoating lagi, apa cukup dengan sealant atau sejenisnya? Itu tergantung, Pak. Ya, tergantung. Makanya saya bilang tadi, kalau untuk langkah lebih baik eh, dikonsultasikan dengan tim workshop, ya, dikonsultasikan dengan tim workshop. Sekarang setiap pekerjaan Anda harus mempunyai SOP, ya, dari SOP cleaning, dari SOP bahkan dari mobil masuk, ya, SOP mobil masuk seperti apa, kemudian SOP mobil di cleaning itu seperti apa, SOP-nya pemolesan itu seperti apa, SOP-nya coating seperti apa, perawatan seperti apa, ya, kemudian bahan-bahan yang digunakan seperti apa, itu kan semuanya ada nilainya, Pak. Ya, ada nilainya. Nah, sekarang dari wax sendiri ada nilainya. Ya, yang pasti coating yang namanya sealant itu seharusnya itu lebih mahal daripada wax. Apalagi Anda melakukan recoat, ya. Otomatis tidak bisa hanya sekedar memutuskan apakah cukup dengan wax atau sealant atau coating. Itu tergantung semua dari seberapa besar biaya yang harus ditanggung konsumen untuk biaya untuk maintenance ini. Saya lanjutkan dengan pertanyaan Bapak Setiawan. Step 2 itu obat dan petnya apa, Om? Ya, ya, kebetulan Bapak Setiawan itu mungkin mengambil obat dari saya, ya, mengambil obat dari saya. Jadi memang kita selama ini tidak punya obat step 2, Pak, ya, karena kita kan selama ini fokusnya di coating, jadi kita tidak mengenal yang namanya step 2. Tapi kalau misalkan Pak Setiawan mau melakukan pembersihan water spot di atas permukaan bodi, Pak Setiawan bisa menggunakan pen cleaner, Pak. Nah, ini ada review dari Acatawa Maguires. Pada hari ini saya mencoba mengikuti arahan dari Bapak dari mulai wash, clay, compound, water base, 3 langkah. Beda pet, oke. Dilanjut dengan coating hydro coating. Hasilnya cukup bagus. Lanjut polish dan wax. Mohon dikoreksi. Sebentar ini kendaraannya akan di coating atau maintenance, Pak? Tolong dijelaskan dulu. Dilanjut dengan pertanyaan Bapak Cinwat Ongko. Kalau sudah menggunakan obat step 2 dengan pad yang sedikit abrasif, apa masih perlu dilanjutkan polish dengan pad yang halus? Otomatis semakin banyak Anda moles itu semakin bagus, ya. Warnanya juga semakin kuat. Jadi itu semua kembali yang saya bilang tadi, bahwa standar kerja ini, misalkan standar bagusnya, ya, standar bagus itu harus dituangkan ke dalam SOP. Jadi jangan mobil yang kemarin eh, cuman sampai obat step 2 misalkan begitu. Kemudian mobil yang hari ini Anda lanjutkan dengan obat step 3. Ya, jadi Anda tidak memiliki standar kerja gitu loh. Lebih baik putuskan dari sekarang, dicoba dari sekarang. Oke, kalau ada mobil yang datang maintenance, kita harus sampai mana? Itu dibuat SOP-nya, Pak. Ya, supaya tahu jelas setiap pekerjaan itu cost-nya berapa. Oke, mobil saya tahan untuk lihat hasilnya besok. Oke, saya harapkan ada informasi dari Acatawa Maguires. Selamat malam Bapak Niko Tanur, selamat bergabung. Selamat malam kepada Bapak Wahyu Hussein. Selamat malam kepada Bapak Wira.
Sepertinya yang saya tangkap, sepertinya yang saya tangkap ini hampir semua membersihkan water spot di atas permukaan coating ini menggunakan HF ya. Ya, masih menggunakan HF ya. Memang menggunakan HF itu sangat cepat ya, sangat cepat. Ya cepat bersih tapi cepat rusak juga. Pertanyaan lanjutan dari Bapak Dedi Suryadi, baiknya maintenance coating itu menggunakan mesin rotari atau mesin DA. Silahkan Pak, itu masalah mesin ini bergantung daripada kebiasaan Bapak saja. Ya, kalau saya sudah pasti menggunakan mesin DA Pak. Silahkan Pak, Bapak mau menggunakan mesin apapun juga boleh. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Selamat malam, selamat bergabung Bapak Tai Kamalart. Selamat bergabung, selamat malam kepada Bapak Thomas Lang, selamat bergabung. Ada pertanyaan lain? Kita sudah masuk ke 1 jam pertama. 1 jam pertama. Sepertinya kita di Facebook ini hanya dikasih jatah 2 jam saja. Jadi setelah 2 jam itu dia off, ya, tidak bisa dilanjutkan. Jadi untuk yang baru bergabung, yang baru bergabung, ya, saya hari ini membahas soal coating maintenance, ya. Poin daripada coating maintenance ini adalah cleaning dulu. Tidak menggunakan HF untuk membersihkan water spot di atas permukaan body. Ya, tidak boleh menggunakan chemical yang berbahan HF, mengandung HF, apapun itu, untuk membersihkan oksidasi di atas permukaan panel yang sudah di-coating, karena chemical yang mengandung acid itu akan merusak coating. Oke, dari Hacatawa menanyakan, untuk kaca menggunakan chemical apa yang bagus? Yang pasti harus menggunakan chemical yang betul-betul buat kaca, Pak. Ya, buat kaca. Kalau misalkan dari produk kami memiliki yang namanya glass scrub, Pak. Ya. Produk glass scrub ini sangat aman untuk seluruh permukaan kaca, termasuk kaca spion berwarna. Untuk yang global, bisa menggunakan cerium oxide. Kalau misalkan untuk light defect, Bapak bisa gunakan yang cerium oxide berwarna putih. Kalau misalkan sudah cukup parah, Bapak bisa menggunakan cerium oxide yang berwarna merah. Silakan gunakan pet rayon dan gunakan mesin sander untuk membersihkan kaca. Pertanyaan lanjutan dari Bapak Niko Susanto. Jadi kesimpulan yang saya dapat untuk membersihkan water spot pada permukaan coating cukup menggunakan cleaner wax dengan pad yang mungkin sedikit abrasif. Pad polishing yang saya asumsikan, pertanyaannya, apakah swear mark-nya bisa hilang ikut juga? Bisa ikut hilang juga, bisa Pak? Ya, bisa. Saya nggak tahu nih yang dimaksud dengan cleaner wax-nya ini, cleaner wax apa gitu ya. Mungkin bisa di itu dulu supaya saya bisa kasih gambaran mengenai cleaner wax-nya yang dimaksud dengan Bapak Susanto. Takutnya saya salah menginformasikan.
Saya biasa menggunakan Glass Renew Om, sangat baik untuk water spot yang menahun, tebal, dan memandel. Ya, Glass Renew itu berarti yang Anda beli di S Hardware. Ya, menurut saya eh, itu biasa saja. Tapi kalau misalkan Anda paham menggunakannya, ya, Anda terbukti bilang bahwa Glass Renew itu sangat baik untuk water spot yang menahun, tebal, dan membandel. Oke, tidak ada masalah. Lanjut dengan pertanyaan Mbak Mona, apakah Glass Scrub sama dengan Glass Renew? Beda. Ya, beda. Ehm, Sebentar. Ini satu imported juga dengan Maguire. Ini cleaner waxnya merek apa Pak barusan Pak yang Bapak bilang? Ini saya agak bingung karena Bapak Niko tadi menyebutkan yang pertama ini kita membahas cleaner wax, kemudian dilanjutkan dengan kaca ya. Jadi yang satu imported dengan produk Maguire ini apa nih? Apakah apakah cleaner wax-nya atau pembersih kacanya nih? Selamat malam kepada Bapak Adi Prasangga, selamat malam kepada Bapak Beni Kristoforus, selamat malam kepada Bapak Jimmy Antan. Cleaner wax dari Max ya. Ini kalau misalkan dari penamaan aja ya, kalau misalkan dari penamaan sepertinya sih nggak mampu ya. Sepertinya nggak mampu. Lebih baik gunakan obat step 2 aja deh supaya pasti ya. Supaya pasti bisa hilang itu Anda menggunakan obat step 2. Jika Anda tidak memiliki paint cleaner. Pertanyaan lain, tahap apa yang disarankan sebelum coating? Apakah kita cuci kendaraan atau cukup spray IPA? Tidak cukup, Pak. Ya, tidak cukup. Tahapan sebelum coating itu cukup panjang, yang pasti Bapak ya, supaya ya diasumsikan pori-porinya bersih begitu, Pak. Jadi, tahapan yang disarankan sebelum coating adalah deep cleaning ya. Deep cleaning itu adalah proses pembersihan sampai dengan oksidasi yang tidak terlihat mata tapi mampu dirasakan. Ya, jadi dikarenakan ini adalah bahasanya menyangkut informasi dan edukasi auto detailing global, ya. Jadi silakan saja, ya, tidak ada masalah. Kita berbicara dari berbagai macam brand, ya silakan. Apakah suaranya masih bagus? Tolong informasinya. Ya betul, kebetulan grafiknya di saya pun sudah agak merah. Sebentar ya, sebentar. Ya, mungkin pada live streaming ini agak putus-putus, tetapi jika kemarin saya melihat siaran ulangannya, sepertinya suaranya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Ada pertanyaan lain? Saya rasa kita bisa akhiri di 1 jam 30 menit ya. Kita bisa akhiri di 1 jam 30 menit. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan? Jadi sepertinya yang saya tangkap dari sekian banyak yang bergabung, ya sepertinya Anda tidak memiliki SOP dalam proses perawatan coating, ya silakan dipertimbangkan untuk dibuat SOP bagaimana Anda melakukan perawatan coating. Kemudian juga sepertinya Anda harus melakukan ulang, ya dipikirkan bagaimana SOP sebelum coating.
Silakan yang mau masih bertanya. Saya ingin sampaikan, jadi pada saat Anda belum terbiasa nih ya, belum terbiasa menghilangkan water spot atau menghilangkan defect ya, menggunakan obat atau chemical di luar kumpon, ya, misalkan Anda ingin menghilangkan water spot atau misalkan light defect menggunakan obat step 2 menggunakan pad yang tidak biasanya, itu tetap memerlukan latihan ya, memerlukan latihan karena saya tidak bisa memutuskan harus menggunakan obat step 2 apa atau obat apa gitu loh, atau padnya apa. Jadi Anda harus melakukan tes panel sampai Anda menemukan, oh ternyata dengan obat step 2 Anda ini menggunakan pad yang Anda punya berwarna ini, itu mampu menghilangkan swir dan mampu menghilangkan defect. Pertanyaan dari Bapak Hacatakwa. Untuk daerah panas pesisir pantai cepat sekali timbul WSR eksterior. Perawatan coating cukup susah. Ada kiat khusus lebih cepat. Ya, memang ini tidak bisa dihindari ya. Seperti saya bilang tadi, saya tadi menyambung pertanyaan saya agak lupa dari siapa. Apakah faktor lain penyebab kerusakan coating selain HF? Ya, saya bilang dikarenakan mobil keseringan dijemur. Nah, sekarang ini juga kalau misalkan mobil di daerah panas ini kan memang, apalagi di pantai ya, di pantai. Tapi kalau misalkan timbul WSR ini saya kok enggak begitu itu ya, dikarenakan mungkin perawatan hariannya kurang ini. Jadi tidak begitu pengaruh sebetulnya antara dia tinggal di pesisir pantai, kemudian cepat timbul sekali WSR. Saya rasa ini kesalahan di awal, Pak. Kesalahan di awal kerja saya rasa. Biasanya begitu beres coating, nih ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Ciri-ciri Anda mengaplikasikan coating terlalu tipis, ya. Ciri-ciri Anda melakukan aplikasi coating terlalu tipis adalah begitu mobil keluar dari Anda, water spotnya banyak. Nah, itu aja yang paling gampang. Ya. Yang paling gampang adalah jika mobil keluar dari tempat Anda, kemudian water spotnya banyak sekali, ya banyak sekali, apakah itu dikarenakan pencucian, apakah karena kehujanan, itu berarti Anda mengaplikasikan coating terlalu tipis. Bapak Niko Susanto membahas HF lagi Om. Kalau untuk membersihkan water spot pada permukaan yang tidak di coating, apakah merusak lapisan pernis juga? Pasti Pak. Ya pasti. Itu sudah pasti. HF itu HF itu harus punya ya karena kita memang sangat bergantung dengan chemical ini, karena dengan adanya chemical ini kita mampu bekerja lebih lebih mudah dan lebih cepat ya. Tapi kadang-kadang penggunaan HF yang tidak bijaksana ini, jangankan jangankan merusak 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 barangnya ya, merusak media ya. Merusak media kadang-kadang juga kita sebagai orang yang kerja juga mampu dirusak oleh HF itu. Selanjutnya, apakah coating yang sudah lama tidak dipakai masih tersisa di botol bisa rusak? Apa yang harus dilakukan agar coatingnya tidak rusak di dalam botol? Sebetulnya ini tinggal masalah penyimpanan ya. Memang tidak ada aturan khusus bagaimana cara menyimpan coating, tetapi sepengalaman saya yang mendapatkan coating untuk dicoba sebegitu banyak, ya saya menyimpan itu di dalam kulkas Pak, ya di dalam kulkas. Kulkasnya itu seperti kulkas Coca-Cola begitu, satu rak begitu. Ya saya simpan di sana semua, bertahun-tahun pun
Walaupun sudah dibuka, sudah pernah dibuka dan pernah dicoba, kemudian saya kembalikan lagi ke dalam kulkas, sampai sekarang kondisinya masih sangat baik, Pak. Masih sangat baik. Pertanyaan dari Ibu Mbak Mona kembali, apakah sabun ekonomi atau deterjen dapat merusak coating? Pada prinsipnya coating itu memang lebih tahan ya, lebih tahan terhadap chemical, Bu. Ya, lebih tahan. Sama dengan obrolan tadi mengenai HF ya. HF coating itu tahan acid dan coating pun tahan chemical. Tetapi yang disebut tahan itu maksudnya tidak terbongkar, Bu, ya. Tidak akan terlepas dengan HF, tidak akan terlepas dengan chemical apapun. Kan beda kalau misalkan kita mengaplikasikan wax dengan sabun sudah pasti terlepas ya. Dengan chemical seperti all purpose cleaner sudah pasti terlepas. Penggunaan sabun ekonomi atau deterjen apakah dapat merusak coating? Yang merusak coatingnya ini sebetulnya bukan istilah sabunnya, Bu, ya. Bukan istilah sabunnya, tapi deterjennya nih, Bu. Deterjennya ini. Deterjennya inilah yang bisa merusak coating. Makanya kenapa shampoo supaya pen protection kita itu tidak rusak. Ya. Kalau misalkan bahasa zaman kita dulu masih menggunakan wax itu tidak strip wax ya, tidak mengangkat wax. Ibu bisa bayangkan dengan teknologi shampoo dengan pH balance ya, itu aja tidak akan mengangkat wax. Jadi ya, itu sebegitu bagusnya shampoo itu. Jadi kalau misalkan sabun ekonomi, sabun colek lah begitu mungkin, Bu, ya. Yang merusak itu bukan sabunnya tapi deterjennya, Bu. Ya, deterjennya ini yang bisa merusak coating. Ya, saya lanjutkan ke Pastiawan. Apa itu WSR? WSR itu adalah water spot remover, ya, water spot remover. Water spot remover itu biasanya yang dijual di market kita itu semuanya bahan dasarnya acid. Pertanyaan lain dari Bapak Hesron, apa saran perawatan harian mobil setelah di-coating? Perawatan hariannya yang pasti jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan itu bukan berarti harus setiap kali dicuci. Paling tidak kalau misalkan mobil setelah dicuci, pastikan mobil tidak disimpan di tempat yang lembab ya atau tidak dijemur. Pastikan pada saat mobil disimpan itu minimal kaca selalu dibersihkan. Ya, boleh saya kasih tips sedikit untuk kaca nih. Untuk kaca pada saat mobil sudah di-coating itu berarti kaca di-coating, kemudian bodi di-coating. Ya. Jika Anda rajin, memberikan glass cleaner, ya, glass cleaner itu, Bu, glass cleaner yang berwarna biru, yang cairan yang bisa dibeli di supermarket itu. Rajin memberikan glass cleaner, itu sepanjang tahun saya yakin tidak ada water spot. Ya, setelah cuci pakai glass cleaner, mobil 1 hari 2 hari nganggur di rumah, berdebu, bersihkan pakai glass cleaner. Ya, itu sepanjang tahun saya yakin tidak akan muncul water spot. Jadi perawatan harian setelah di-coating itu hanya memastikan mobil itu bersih. Ya. Jangan dijemur. Perhatikan kaca. Begitu aja, Pak, perawatan ringan kok sebetulnya. Selamat malam kepada Bapak Fedi, selamat malam kepada Bapak Dedik. Selamat malam kepada WP Garage, ya Pak Wawan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Exomobil. Bagaimana kalau menghilangkan water spot di bodi itu dengan APC dan light cloth? Ya. Saya rasa tidak bisa, Pak. Ya, saya rasa tidak bisa. Bapak tidak bisa menghilangkan water spot di bodi menggunakan APC. Ya.
Bisa saya pastikan kalaupun ada yang terangkat, itu mungkin ada yang terangkat. Tapi kalau misalkan Bapak mau menghilangkan APC, menghilangkan water spot menggunakan APC itu, walaupun dengan clay cloth, itu rasanya tidak mungkin, Pak. Dilanjut dengan pertanyaan Bapak Niko Susanto. Tadi Om sebutkan kaca di coating, apakah kaca tersebut di coating menggunakan obat coating yang sama dengan bodi? Amankah? Pada prinsipnya, untuk kaca tidak bergerak, ya, untuk kaca mati, Anda bisa menggunakan coating bodi. Tetapi untuk kaca yang bergerak seperti kaca bagian depan dan bagian penumpang belakang, itu tidak boleh menggunakan coating yang untuk bodi. Untuk kaca depan juga tidak boleh karena di sana ada wiper. Ya. Nah, untuk kaca belakang yang tidak ada wiper itu masih diperbolehkan. Untuk kaca belakang yang ada wiper juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena coating bodi pada umumnya adalah menggunakan bahan dasar silika. Bahan dasar silika adalah bahan dasar pembuat kaca. Jadi pada saat Anda aplikasikan, kemudian kaca turun naik, yang ada kaca Anda menjadi baret. Ya, kaca Anda menjadi baret. Gunakanlah coating khusus kaca, karena coating khusus kaca itu tidak ada kandungan silikanya. Ya, rata-rata coating kaca itu dibuat dari bahan polimer. Pertanyaan lain dari Bapak Niko Susanto, saya selama ini tidak pernah menggunakan obat coating ke kaca, hanya menggunakan Glaco. Sudah benarkah atau ada rekomendasi lain? Menggunakan Glaco itu juga boleh, tidak ada masalah. Cuman ada beberapa kasus pada saat Glaco sudah diaplikasikan, sudah membentuk lapisan di atas permukaan kaca depan, pada saat timbul water spot, itu sangat sulit dihilangkan. Lapisan Glaco-nya sangat sulit dihilangkan. Berbeda dengan coating kaca ya. Coating kaca itu kan sudah jelas partikelnya itu kan bagaimanapun partikel coating kaca itu nano ya. Dia masuk ke pori-pori kaca walaupun pori-pori kaca itu sangat-sangat kecil. Kalau Glaco itu sifatnya itu melapisi. Ya, Glaco sifatnya melapisi. Jadi dia akan terbentuk lapisan tipis di atas permukaan kaca. Yang menjadi masalah pada saat sudah timbul water spot, ya, apalagi sudah sangat banyak begitu, nah menghilangkan lapisan Glaco-nya ini yang agak sulit. Yang dimaksud menggunakan glass cleaner untuk menjaga munculnya WSR. Apakah untuk di body juga? Tidak, Pak. Ini untuk kaca. Ya. Mungkin pertanyaannya ini water spot, Pak ya. Jangan pakai R lagi, Pak. Ini WS aja gitu loh. Karena WSR itu water spot remover. Jadi glass cleaner itu untuk menjaga kaca supaya tetap bersih, Pak. Ya, kalau kaca tetap bersih, kalau body tetap bersih, kalau kaca tetap licin dan body tetap licin, maka water spot itu tidak akan menempel, Pak. Oke, ada pertanyaan lain seputar perawatan coating? Ya, grafiknya sekarang sudah masuk ke kuning dan hijau lagi. Saya rasa masih stabil. Mungkin dari ExxonMobil ada pertanyaan lain, Bapak? Dari ExxonMobil Auto Detailing? Atau dari Bapak Jimmy atau Bapak Niko, silakan. Atau dari Mbak Mona silakan. Apakah ada pertanyaan lain?
Iya, Pak Niko, sama-sama Pak Niko. Selamat malam kepada Bapak Ferdi Elton, selamat bergabung. Selamat malam. Ya, jadi sebelum saya akhiri, saya akan sedikit mereview dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini, perihal coating maintenance atau perawatan coating. Jadi, saya simpulkan masih banyak di antara kita ini yang masih belum memiliki standar kerja ya. Masih belum memiliki standar kerja. Oleh karena itu saran saya silakan Anda mengkonsultasikan dengan tim dari workshop bagaimana merumuskan SOP untuk kendaraan yang akan di-coating. Kemudian Anda merumuskan juga SOP untuk kendaraan yang akan di-maintenance. Dengan begitu, Anda tahu tahapan-tahapan yang jadi sudah tahu persis harus melakukan apa pada saat kendaraan masuk. Ya. Kemudian Anda sudah tahu persis berapa yang konsumen harus bayar untuk proses perawatan coating ini. Kemudian yang kedua adalah tidak menggunakan hydrofluoric acid atau HF untuk membersihkan defect apapun yang di atas permukaan coating, dikarenakan HF akan merusak coating. Ya. Kemudian dilanjutkan, dikarenakan hal apa lagi yang bisa merusak coating, ya, seperti mobil dijemur juga bisa menyebabkan kerusakan coating. Kemudian dari tambahan dari Mbak Mona barusan juga, ya, penggunaan chemical-chemical yang memang di luar peruntukannya untuk kendaraan, ya, itu pun ada potensi untuk merusak coating. Ya, sama-sama Pak Gasimeko. Terima kasih juga sudah menemani saya pada malam hari ini. Semoga auto detailing di Indonesia selalu kompak, mau berbagi sama-sama. Jadi harapannya mari kita sama-sama, karena bagaimanapun saya pun masih belajar setiap hari Pak, ya, masih belajar setiap hari. Saya harus selalu update, ya. Harus selalu update kira-kira di luar sana sekarang sedang ada apa, yang tren itu apa. Makanya kalau saya lihat, ya, malam ini kita berkumpul, sepertinya masih banyak sekali di antara kawan-kawan kita ini yang harus meluruskan lagi workshopnya nih, ya, harus meluruskan lagi. Terutama langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum coating. Jadi kembali bagi pemegang merek, ya, bagi pemegang merek yang kemarin eh, cukup tidak suka dengan apa yang saya bahas, ya. Semoga dengan penjelasan di hari ini bisa menjawab sedikit pertanyaan Anda, bahwa bukan berarti obat step 2, step 3, step 4 itu, ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bagi pemilik brand, ya, kita bisa saling bekerja sama. Kita membuat standar-standar yang baik supaya kawan-kawan kita ini juga tidak salah paham, karena pada akhirnya yang dirugikan adalah konsumen. Ya, Pak Sugi Harto Akbar, terima kasih juga. Ya, ya, biasanya saya kalau misalkan silaturahmi itu tidak pernah orang per orang, Pak. Biasanya saya lebih suka itu bergabung, ya, langsung berapa orang begitu kita ngobrol. Tapi sepertinya di dalam situasi sekarang lebih baik kita saling menjaga dulu, Pak, ya, saling menjaga karena kita masing-masing sudah punya keluarga.
Ya, pastiawan tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah karena kita semua ini satu tim, Pak. Kita semua satu tim, ya. Kita tidak lagi ada perbedaan, walaupun dari sekian banyak workshop ini tidak ada yang sama, Pak, obatnya, Pak, ya. Tidak ada yang sama. Ada yang pakai Maguire's, ada yang pakai Carpro, ada yang pakai mungkin Maguire, ada yang pakai Teroson, ada yang pakai apa, ya. Kita tetap membahasnya itu auto detailing global, Pak, ya. Jadi kita tidak boleh dipisahkan oleh brand, ya, tidak boleh dipisahkan oleh brand. Jadi terbukti apapun apapun yang kita lakukan, apapun kesalahan yang kita lakukan, mari kita bahas bersama-sama. Semoga auto detailing Indonesia semakin lama semakin maju. Selepas COVID, kalau ada coaching klinik ya Om, mau belajar lagi, silahkan. Nanti kita bisa aturkan semuanya. Saya rasa sudah masuk ke 1 jam 30 menit, ya. Pembahasan kita juga tidak terlampau banyak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ada baik saya tutup saja. Untuk materi besok, ya, materi besok sedang saya pikirkan. Saya tidak akan umumkan malam ini. Tetapi saya tetap akan melaksanakan live streaming pukul 8 malam seperti biasa. Selamat malam Bapak Aimi dari Begawan Auto Detailing Brunei. Selamat bergabung. Pertanyaan dari Grisela Aurora. Om, idealnya untuk maintenance coating waktunya berapa bulan sekali? Ah, inilah yang saya maksud. Yang saya maksud Anda mesti membuat SOP ya. Jadi jangan tanyakan kepada saya, lebih baik Anda lihat situasi di daerah Subang, ya. Subang itu bagaimana? Apakah Subang itu oksidasinya tinggi sekali, ataukah baik-baik saja? Kalau misalkan baik-baik saja, apakah 6 bulan satu kali perawatan cukup? Apakah mungkin 9 bulan satu kali cukup? Itu semua tergantung dari workshop. Ya, Begawan Auto Detailing. Ya, kita sudah melakukan pembicaraan sekitar 1,5 jam. Sebetulnya saya mau bicara dari awal tuh hanya 30 menit. Ya, karena banyak yang bergabung, banyak yang ingin melakukan sharing, jadi kita hari ini cukup panjang juga. Tetapi terima kasih untuk semua kawan yang sudah bergabung. Saya kembali akan bahas seputar auto detailing besok pukul 8. Kemudian materi apa yang akan saya sampaikan, saya akan informasikan di Facebook. Oke, akhir kata, eh, terima kasih sudah bergabung. Saya Orlando Detail, salam auto detailing.